Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, Ibu ingatkan lagi ya perihal absen. Kalian bisa akses di Google Form yang telah Ibu share di WA Group ya, anak-anak. Jangan sampai telat, karena absennya cuma sampai jam 8 pagi. Dan kalau kalian telat, poinnya akan dikurangi ya. Nah, anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Alhamdulillah, pada baik kan ya anak-anak? Ibu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M ya anak-anak. Mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke anak-anak? Nah, video pembelajaran yang Ibu beri ini, pekan lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian syiar-syiar Islam, yaitu ada pengertian khutbah, pengertian tablik, ada pengertian dakwah, lalu telah dijelaskan juga dalil-dalilnya, lalu telah dijelaskan juga ketentuan-ketentuannya. Nah, sekarang anak-anak, kita mulai dengan pembahasan tentang perbedaan dari syiar-syiar Islam tersebut ya anak-anak. Mohon disimak dengan baik, jangan sampai ada yang tidur lah anak-anak. Catat ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan share screen. Mohon bersabar. Nah, di sini ada persamaan dan juga perbedaan tablik, khutbah, dakwah. Di sini anak-anak, persamaannya itu sama-sama menyampaikan sesuatu yang benar dalam ajaran Islam kepada sekelompok orang atau khalayak. Itu anak-anak. Sedangkan di sini perbedaannya itu yang pertama untuk hal dakwah ya anak-anak. Di sini dakwah itu mengajak orang untuk kebaikan yang dikerjakan secara bersamaan. Nah, lalu dapat dilakukan di mana saja kalau dakwah itu bebas. Terus waktunya juga fleksibel anak-anak. Nah, dai jika yang melakukannya laki-laki disebut dai itu ya anak-anak. Lalu jika yang melakukannya perempuan disebut daiyah. Nah, tanpa ada tata cara khusus dalam pelaksanakannya. Jadi bebas gitu, nggak ada tata cara kayak syarat, lalu kayak syarat sah, syarat wajib gitu nggak ada ya anak-anak. Nah, di sini sekarang tablik. Tablik itu menyampaikan apa yang ia ketahui tanpa melakukannya secara bersamaan. Gitu anak-anak. Lalu dapat dilakukan secara kreatif dan inovatif disesuaikan dengan zaman. Jadi kalau misalnya kita bertablik gitu ya, itu harus secara kreatif dan juga inovatif. Jangan kayak di zaman-zaman sebelumnya gitu, harus menyesuaikan zaman gitu ya anak-anak. Nah kemudian yang menyampaikannya itu, kalau laki-laki disebut mubalik anak-anak. Mubalik laki-laki itu yang tablik. Nah, kalau perempuan yang menyampaikannya yaitu disebut mubaligoh. Ya, ingat-ingat anak-anak. Kalau laki-laki disebut mubalik, sedangkan perempuan disebut mubaligoh. Selanjutnya, tidak ada tata cara rukun tertentu dalam pelaksanaannya. Ini juga sama kayak dakwah anak-anak. Tidak ada tata caranya. Nah, beda lagi anak-anak dengan khutbah. Kalau khutbah ini disebutnya itu gabungan dari dakwah dan juga tablik. Nah, itu ngerti anak-anak udah mulai sedikit paham kan? Nah, khutbah itu sama dengan ceramah yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi, kemarin kan sudah disebutkan ya pengertian khutbah, pengertian dakwah, pengertian tablik. Nah, di sini kita bedakan, dipecah-pecahkan. Nah, dilakukan dengan waktu dan tempat yang khusus. Kalau khutbah tuh biasanya anak-anak pada hari Jumat, yakni pada saat Jumatan anak-anak khutbah, oke? Nah, khutbah itu ada tata caranya, ada syarat syahnya, syarat wajibnya, ada rukunnya. Jadi, tidak boleh dilaksanakan bebas gitu ya anak-anak, oke? Nah, selanjutnya, pada pertemuan
pertemuan kemarin, Ibu telah memberikan tugas ya anak-anak untuk kalian dakwah dan juga khutbah. Nah, nanti Ibu akan tayangkan videonya ya, salah satunya ya 2 orang lah ya. Contohnya yang akan khutbah sama khutbah sama dakwah. Ya, oke. Akan Ibu tayangkan, akan Ibu share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du wa rasulullah ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu rasulul karim. Jadi para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pertama-tama di sini mengenai dengan hubungan bulan suci Ramadan. Di sini saya selaku khatib akan membawakan sebuah rumus atau sebuah kunci menghadapi bulan suci Ramadan ini agar lebih sukses lagi ke depannya, lebih meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jalla dengan cara yang pertama adalah cara baik atau baku. Yang pertama adalah baik. Baik terbagi menjadi baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian itu untuk dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Itu adalah dalil tentang baik. Kemudian baik dibagi menjadi 3 kunci untuk mendapatkan nilai baik tersebut. Yang pertama adalah baik adalah karakter ikhlas. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Maka sembahlah Allah dengan tulus, ikhlas beragama kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Ghafir ayat 14. Itu adalah ikhlas. Kemudian yang kedua, jurus yang kedua dari baik adalah jujur. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang-orang yang jujur dalam janjinya, dan Allah berfirman, dan dia seorang Rasul dan Nabi. Quran surat Maryam ayat 57. Jadi jujur itu adalah sebuah kunci yang kedua dan karakter baik. Kemudian yang terakhir adalah kunci yang ketiga adalah tawadu. Allah berfirman, dan rendah dirilah tawadu kamu terhadap orang-orang yang iman. Quran surat Al-Hijr ayat 88. Itu adalah tawadu. Jadi baik tadi adalah terbagi menjadi 3 rumus untuk kesuksesan karakter baik ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua jujur, kemudian yang ketiga tawadu. Kemudian barang siapa yang berbuat kebaikan kepada siapapun mendapatkan 10 kali lipat amalnya. Quran surat Al-An'am ayat 140. Itu adalah karakter baik. Kemudian ba, itu kan baik. Kemudian ku adalah karakter kuat. Karakter kuat. Seorang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada setiap keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian karakter kuat juga dibagi menjadi 3 jurus untuk mencapai karakter kuat. Yang pertama adalah bukanlah dinamakan pemberani itu orang yang kuat berbulan. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya di waktu marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Itu adalah karakter apa? Berani. Yang pertama adalah karakter berani. Kemudian karakter kuat yang kedua adalah janganlah kalian bersikap lemah, dan jangan pula kalian bersedih hati, karena kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Quran surat Al-Imran ayat 39. Itu adalah karakter dari tangguh. Kemudian jurus yang terakhir untuk mencapai karakter kuat yaitu, hai orang-orang yang beriman, taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah dan Al-Quran dan Rasul dan Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa, Quran surat An-Nisa ayat 59. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan banyak sekali kesalahan. Caranya yaitu adalah yang pertama adalah karakter baku, bukan karakter baku. Baku adalah baik dan kuat. Karakter baku baik dan kuat, bukan balem, baik dan lemah, atau jalem, jahat dan lemah, bukan juga, atau jaku, lebih bahaya lagi adalah jahat dan kuat. Itu sangat berbahaya karakter itu. Jadi karakter baik terbagi menjadi 3 jurus untuk mencapai karakter baik. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua jujur, yang ketiga tawadu. Kemudian karakter kuat menjadi 3 juga. Yang pertama adalah berani, kedua tangguh, yang terakhir adalah disiplin. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Zaman kola dan zaman kola. Lihatlah dan dengarlah apa yang dibicarakan. Jangan melihat siapa pembicaranya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menjalankan tugas untuk
menjadi khotib, kamu sungguh luar biasa, sudah berusaha keras, sudah berniat keras, berniat bagus, udah ada mejanya. Bagus banget kamu. Nanti tinggal ditingkatkan lagi untuk khotibnya dengan tata caranya yang benar ya. Oke, Masya Allah, untuk video anak ibu ini sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus, niat, udah ada. Tinggal dijalankan rukun dan syaratnya ya. 2 khutbah itu yang duduk dulu, terus berdiri lagi. Tinggal itu aja, oke? Lebih ditingkatkan lagi. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan salah satu murid Ibu yang akan praktek berdakwah. Baik, Ibu akan share screen. Nah, ini dia tampilan dari anak ibu yang berdakwah ya. Nama Anissa. Ini juga sudah bagus. Anak ibu Masya Allah udah pada pintar-pintar untuk bisa berdakwah dan berkhutbah. Semoga anak-anak ibu bisa
menjalankan di kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat tabligh. Nah, sifat tabligh yaitu diharuskan dan sangat penting sesuai dengan artinya, yaitu kita harus menyampaikan apapun kebenaran yang kita ketahui, seperti yang telah disebutkan dalam hadis berikut ini. Dalam hadis Bukhari, yang artinya, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Gitu, anak-anak. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dakwah. Dakwah bersifat fitrah kemanusiaan. Fitrah itu suci, yakni sifat manusia sejak lahir yang menjadikannya secara kodrati menerima kebenaran Islam. Al-Faruqi ini mendefinisikan dakwah sebagai satu ajakan atau panggilan kepada umat manusia untuk kembali kepada fitrahnya. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Nah, kemudian di sini dakwah bersifat persuasif dan juga edukatif. Persuasif itu artinya selalu berusaha memengaruhi manusia untuk menjalankan agama sesuai dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Sedangkan dakwah yang bersifat edukatif yaitu selalu berusaha mendidik manusia ke jalan yang benar. Tetapi dalam hal ini, seorang pendakwah memberikan pendidikan tidak bersifat memaksa, seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, di sini dakwah bersifat pembebasan. Dalam artian, ajakan-ajakan bisa dilakukan terhadap muslim ataupun non-muslim, dan membebaskan di sini juga berarti bahwa umat manusia itu tidak dipaksakan untuk menerima ajakan dakwah, tetapi Allah telah menegaskan selalu mematuhi perintahnya. Dengan mengikuti ajaran-ajaran dakwah, manusia dapat terbebas dari hal-hal yang membawanya ke jalan yang salah. Manusia akan lebih baik lagi untuk menjalani kehidupan di dunia dan mempersiapkan bekalnya di akhirat. Kemudian dakwah itu bersifat kasih sayang, yang berarti di sini tuh sifatnya sabar, juga lemah lembut ya anak-anak. Jadi jangan kayak marah-marah gitu, berdakwah itu harus dengan lembut, dengan sabar kita tuh. Tutur katanya halus gitu. Jadi kita mengajak dengan dakwah itu jangan dengan kekerasan, anak-anak ingat ya. Nanti ibu tugaskan. Nah, selanjutnya dakwah itu bersifat perdamaian. Dalam artian di sini tenang dan juga aman. Jika dakwah telah mengantarkan umat manusia menjadi umat yang berakhlakul karimah, maka seluruh alam semesta akan merasakan kedamaian. Dalam Al-Quran, dakwah merupakan usaha meratakan rahmat bagi semesta alam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diutus untuk menyebarkan rahmat tersebut kepada seluruh makhluk, khususnya manusia dari berbagai jenis dan agama. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat khutbah. Yang pertama, perintah Allah untuk segera mendatangi sholat Jumat dan khutbahnya, dan larangan berjual beli saat muamalah lainnya pada saat itu. Dilarang ada jual beli saat berkhutbah. Itu harus fokus anak-anak. Nah, telah dijelaskan dalam surat Al-Haqqah ayat 9, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Nah, sifat khutbah yang kedua itu gugurnya pahala sholat Jumat bagi orang yang berbicara saat khutbah berlangsung. Nah, seperti kata ibu tadi, khutbah itu harus khusyuk. Jangankan khutbah, sholat Jumat aja harus khusyuk, harus dilaksanakan syarat dan juga ketentuan rukun-rukun lainnya, sehingga itu menjadi sholat Jumat yang sah. Jangan berbicara, misalnya berbincang dengan teman, lalu ledek-ledek, bercanda pada saat khutbah itu, pada saat Jumatan. Jangan ya anak-anak. Itu tuh telah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 934 dan juga hadis riwayat Muslim nomor 851. Sini artinya menjelaskan, jika engkau berkata kepada kawanmu, diamlah, diam, pada hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka engkau telah mengatakan perkataan yang sia-sia. Nah, jadi jangan sekali-kali lagi pada saat sholat Jumat atau pada saat
imam berkhutbah, kalian itu berbicara, ngobrol kayak gitu, jangan ya. Selanjutnya, makmum dilarang melakukan segala perkara yang menyebabkan melalaikan diri dari mendengar khutbah. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu, lalu dia melakukan wudu itu sebaik-baiknya, lalu dia mendatangi khutbah Jumat, lalu mendengarkan dan juga diam, maka diampuni dosanya dan ada antara Jumat itu dengan Jumat lainnya, ditambah 3 hari. Dan barang siapa menyentuh kerikil, yakni permainannya, maka dia telah berbuat sia-sia. Nih, hadis riwayat Muslim nomor 857, juga hadis riwayat Abu Daud nomor 105, Tirmizi nomor 498, Ibnu Majah nomor 1090. Makanya anak-anak harus khusyuk ya sholat Jumat itu. Nah, selanjutnya sifat khutbah yang keempat. Malaikat mendengarkan khutbah Jumat. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim nomor 24. Yang artinya, jika hari Jumat, pada setiap pintu dari pintu-pintu masjid, terdapat malaikat-malaikat yang menulis. Orang pertama yang hadir, kemudian yang pertama setelah itu, jika imam telah duduk di mimbar untuk berkhutbah, mereka melipat lembaran-lembaran catatan keutamaan amal dan datang mendengarkan zikir khutbah. Nah, di sini jelaskan malaikat-malaikat menulis orang pertama yang hadir. Nah, untuk sholat Jumat itu tidak boleh telat. Usahakan kalian mendapatkan shaf yang pertama karena itu pahalanya sangat luar biasa, sangatlah banyak. Ya, anak-anak. Jadi usahakan shaf pertama, jangan telat, oke? Anak-anak ibu semuanya soleh, laki-lakinya, lalu perempuannya soleh juga, oke? Nah, di sini tujuannya dakwah. Nah, di sini tujuan dakwah bagi umat muslim yaitu memanggil manusia kepada syariat untuk memecahkan persoalan hidup. Lalu baik persoalan hidup perorangan maupun rumah tangga, berjamaah, bermasyarakat, bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan juga bernegara. Kemudian tujuan dakwah selanjutnya memanggil manusia kepada fungsi hidup sebagai hamba Allah di muka bumi, menjadi pelopor, pengawas, pemakmur, pembesar kedamaian bagi umat manusia. Kemudian memanggil manusia kepada tujuan hidup yang hakiki, gitu. Sedangkan tujuan dakwah bagi non-muslim dalam teologi Islam yaitu untuk menjemput orang yang Islam dan bukan Islam untuk memahami penyembahan Tuhan, seperti yang disebutkan dalam Quran, dan juga untuk memberitahu mereka yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, seperti yang diarahkan ke yang bukan Islam. Ia berdiri dari menjelaskan Islam melalui tindakan, perbincangan, dan juga dialog. Kemudian di sini ada tujuan khutbah. Tujuan khutbah kalian bisa baca sendiri dan download materinya di e-learning kalian, oke? Baiklah anak-anak, semoga arahan dari video pembelajaran Ibu ini dapat menjadi pendorong dan juga menjadi solusi untuk anak-anak kelas Ibu yang Ibu cintai ataupun generasi ke depannya untuk lebih baik. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu pamit undur diri dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak.